Kembali dengan Profesor Kardus. Rusia. Ya, jika kita membahas sektor sains dan teknologi dari Rusia, pasti kita akan disuguhkan berbagai konsep teknologi yang benar-benar originalitas ala Rusia. Tak bisa kita pungkiri, meski Amerika Serikat, Jepang, Cina, Jerman yang saat ini menjadi kiblat teknologi global, mampu menciptakan teknologi-teknologi canggih dan spektakuler. Tapi pada sektor teknologi, Rusia memang sangat visioner dan sulit untuk ditaklukkan. Banyak teknologi Rusia yang seolah-olah benar-benar terpisah dari konsep-konsep teknologi Barat, seakan berada di dunianya sendiri. Sebut saja berbagai sistem senjata militer canggih yang teknologinya hanya dimiliki oleh Rusia. Salah satunya adalah teknologi nuklir. Tak hanya senjata berbasis nuklir, bahkan Rusia memiliki banyak konsep sistem reaktor yang konsepnya sangat visioner dan benar-benar berbeda atau terpisah dari teknologi-teknologi Barat. Bahkan Rosatom, perusahaan industri nuklir Rusia, saat ini menjadi perusahaan teknologi nuklir terbesar di dunia. Bahkan lebih dari 50 negara di dunia bergantung pada Rosatom di sektor teknologi pembangkit nuklir mereka. Namun, meski diketahui Rusia di beberapa sektor teknologi menjadi yang terdepan, tapi tidak untuk bidang teknologi semikonduktor. Di bidang industri microchips dan nanoteknologi, memang Rusia tampak tertinggal dari banyak rival-rival mereka, terutama Amerika Serikat. Ya, seperti yang kita tahu, saat ini sektor industri dan teknologi semikonduktor global memang mayoritas dikuasai oleh Asia Timur, Taiwan, Korea Selatan, Cina, dan Jepang. Bahkan Rusia sendiri dalam beberapa dekade sangat bergantung pada negara-negara Asia Timur, terutama Taiwan, untuk suplai pasokan teknologi semikonduktor. Hal tersebut memang tak terlalu mengejutkan, karena sejak era Uni Soviet, sektor semikonduktor memang bukan merupakan target utama. Karena itu, nilai investasi eksperimen di sektor semikonduktor Rusia memang tergolong sangat rendah dibanding teknologi lainnya. Namun, karena berbagai tuntutan, tekanan, dan isolasi, sebenarnya Rusia sejak tahun 2000-an, terutama tahun 2010 ke atas, mulai mencoba berfokus untuk membangun kembali sektor industri semikonduktor, guna meminimalisir ketergantungan terhadap semikonduktor impor. Meski faktanya hal tersebut tidak mudah untuk dilakukan. Tapi sejak tahun 2010, Rusia telah melakukan berbagai upaya investasi dalam negeri di sektor semikonduktor. Saat ini, perusahaan semikonduktor utama Rusia, Micron dan Elbrus, telah memproduksi jutaan chips 90 nanometer dan telah memenuhi syarat untuk proses 65 nanometer. Bahkan pemerintah Rusia telah mencanangkan target ambisius untuk mencapai node 28 nanometer pada 2027 dan 14 nanometer pada tahun 2030. Bahkan di tahun 2025 ini, Rusia telah sukses membangun mesin DUV litografi mereka sendiri yang mampu menghasilkan spektrum panjang gelombang di rentang 350 nanometer. Meski dibanding negara-negara semikonduktor utama lainnya yang telah mampu mencapai teknologi 5 nanometer ke bawah, Rusia tampaknya masih jauh sangat tertinggal. Namun, upaya ini tergolong cukup cepat karena Rusia memang tertinggal beberapa dekade di sektor ini. Ya, dalam beberapa dekade terakhir, Rusia memang sangat bergantung pada impor semikonduktor dari negara-negara seperti halnya Taiwan, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Sebelum pada tahun 2022, mayoritas negara-negara tersebut mengembargo dan memberi sanksi ekonomi pada Rusia, imbas invasi Rusia terhadap Ukraina. Alhasil, pemasok semikonduktor utama Rusia seperti halnya TSMC, Intel, AMD, Samsung, SK Hynix, dan sebagainya pada 2022 meninggalkan pasar Rusia. Alhasil, sejak tahun 2022, perusahaan perangkat elektronik dan komputer Rusia kesulitan mendapatkan chips untuk produk-produk mereka. Bahkan perusahaan PC dan server terbesar Rusia, yakni Aquarius, pada tahun 2022 dilaporkan
hanya bisa memasok 15.000 unit PC saja, di mana sebelumnya mereka dapat memproduksi hingga 250.000 unit PC dan server, yang mayoritas menggunakan teknologi 14 nanometer dan 28 nanometer dari chips Baikal dan Elbrus. Ya, microchips Baikal dari Baikal Teknologi, perusahaan yang didirikan pada 2012, dan chips Elbrus dari perusahaan MCST, merupakan dua chips terbaik Rusia. Prosesor Baikal dan Elbrus dapat mengakomodasi node 14 dan 7 nanometer, di mana arsitektur sistem chips tersebut benar-benar dirancang oleh Rusia. Chips Baikal dengan arsitektur ARM dan Elbrus menggunakan arsitektur sendiri, yakni VLIW. Namun, karena Rusia tidak memiliki manufaktur yang dapat memproduksi chips dengan teknologi seperti itu, karena itu, sejak tahun 2015, Rusia bekerja sama dengan TSMC Taiwan untuk memproduksi chips Baikal dan Elbrus. Seperti yang kita tahu, TSMC sendiri merupakan perusahaan semikonduktor terbesar di dunia. Hampir 56% chips yang digunakan di pasaran adalah chips buatan TSMC. Apple, AMD, Nvidia, Huawei, Xiaomi, dan puluhan perusahaan lainnya, termasuk Baikal dan Elbrus, juga perusahaan semikonduktor Rusia lainnya seperti halnya Yadro dan STC. Mayoritas produk-produknya diproduksi oleh TSMC. Namun, pada 2022, imbas konflik Ukraina, atas tekanan Amerika Serikat, TSMC dilarang melanjutkan kerjasama dengan Rusia. Hal ini tentunya berimbas sangat signifikan untuk Rusia, karena Baikal dan Elbrus adalah chips utama yang digunakan untuk berbagai sektor kepentingan di Rusia, baik untuk sipil, industri, sistem pemerintahan, bahkan militer. Namun diketahui, sejak embargo semikonduktor dilakukan oleh Barat terhadap Rusia di tahun 2022, pemerintah Rusia di akhir tahun 2022 mulai mencanangkan untuk memilih SMIC atau Cina dan Vietnam sebagai alternatif pengganti TSMC. Dan saat ini, upaya utama yang dilakukan oleh Rusia untuk mengatasi sanksi jangka panjang yang dilakukan oleh Barat, Rusia harus menyusun beberapa rencana. Yang pertama adalah rencana berjangka untuk merevolusi sektor semikonduktor domestik mereka. Rusia saat ini tengah menggenjot investasi pengembangan teknologi semikonduktor domestik. Dan yang kedua, Rusia mencoba memaksimalkan kapasitas produksi chips domestik. Meski chips yang diproduksi hanya logika sederhana, 90 atau 65 nanometer. Ketika Rusia berupaya untuk menjalankan kerjasama dengan mitra lain selain Barat, seperti halnya Cina, Kazakhstan, dan Vietnam. Dan yang keempat, untuk mendapatkan chips teknologi tinggi, Rusia menggunakan metode rantai pasokan tidak langsung, yakni menggunakan pihak ketiga sebagai perantara untuk menjual chips ke Rusia. Meski tentunya harganya jauh lebih mahal, tapi tak ada cara lain. Cina dan Kazakhstan kerap mengekspor chips-chips asal Taiwan dan Korea Selatan ke Rusia menggunakan sistem rantai pasokan tidak langsung. Ya, dan berikut informasi singkat dari Profesor Kardus tentang sektor industri manufaktur semikonduktor Rusia. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijasa, tapi jenius. Profesor Kardus dari Micron Headquarter, Rusia, mengabarkan.